Selamat siang Bapak Mama, jumpa lagi bersama dengan Hendra Tri. Di siang hari ini Hendra mau membuat suatu video perihal pemakaian MOC 317, mineral organik cair MOC 317 yang dibarengin nanti di masa usia generatif. Itu kita pakai dengan CKCK, yaitu hormon untuk memperbanyak buah dan pembungaan dulu baru pembuahan. Setelah itu kita akan kombinasi dengan WOW, itu untuk hormon pembesar buah. Nah, jadi Hendra memang terlambat sedikit membuat video ini, tapi nggak apa-apa ya. Nanti resume tabelnya itu nanti Hendra akan capture. Nanti di video ini juga nanti akan terpampang seperti itu. Nah, di siang kali ini Hendra mau bicara tentang kombinasi pemakaian mineral organik cair MOC 317 yang sudah biasa Bapak Mama pakai itu di tanaman padi. Nah, tanaman padi kita sama-sama tahu bahwa padi ini yang kita lakuin selama ini adalah melakukan teknik penyemaian. Nah, yang kami recommending ke Bapak Mama itu adalah lakukan perendaman benih padi sore hari dengan takaran seperti biasa 1 liter air 1 tutup botol saja. Jadi kalau rendaman benih padinya itu kurang lebih menggunakan air 5 liter, berarti kita butuh 5 tutup botol saja, atau setara dengan 5 kali 5 cc. 1 tutup botol ini 5 mili atau 5 cc Bapak Mama ya. Nah, sore hari sebelum tidur kita rendam. Besok paginya kita sudah bisa melakukan persemaian. Kita bisa langsung sebar. Di usia 5 hari HSS ya, hari setelah semai, kita lakukan penyemprotan di lahan persemaian tersebut dengan dosis juga sama, 1 liter air 1 tutup botol, 5 HSS, lakukan penyemprotan. Setelah itu di usia maksimal 15 hari usia daripada nuk, itu kita bisa perhatikan nanti batangnya itu sudah kuat Bapak Mama. Segeralah melakukan pindah tanam di lahan yang baru di usia 15 HSS. Seyogianya kalau saran dari kami untuk membekali mineral daripada nuk ini setelah pindah tanam. Sebelum pindah tanam itu Bapak Mama bisa melakukan perendaman akarnya dulu. Perendaman akar itu nggak perlu lama. Mau dicelupin aja sekitar 5 detik, 10 detik boleh. Atau mau direndam kurang lebih ditinggalin 1 menit, 2 menit silakan. Setelah dilakukan perendaman dengan takaran juga sama, 1 liter air 1 tutup botol, langsung berikan ke keluarga, kerabat yang melakukan tanam. Nah, poinnya apa? Sebelum pindah tanam, rendamlah akarnya terlebih dahulu kalau waktunya mumpuni, kalau tidak merepotkan. Setelah pindah tanam, 7 HST, 7 hari setelah tanam, begini ya, 7 HST, itu lakukan penyemprotan pertama. Lakukan penyemprotan pertama di 7 HST, masa vegetatif. Setelah itu, lakukan penyemprotan 10 hari sekali. 7 HST yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, sampai kita aplikasinya 9 kali Bapak Mama, 9 kali aplikasi MOC ini. Itu 10 hari sekali. 7 HST, setelah itu 10 hari sekali. Seperti itu. Nah, untuk pemupukannya, lakukan seperti biasa yang sudah Bapak Mama lakukan. Kami memang sudah melakukan penelitian bahwa apabila kita melakukan penyemprotan dengan penyemprotan mikro MOC 317 ini, secara otomatis memang pemakaian pupuknya ataupun kimianya pasti akan berkurang. Tetapi ikuti naluri Bapak Mama. Intinya yang kami mau sampaikan itu adalah khusus tanaman padi kita bicara tentang vegetatif dan generatif. Vegetatif itu pertumbuhan. Artinya apa? Ada 2 tahap yang kita lewati, masa pertumbuhan dan masa pembungaan dan masa pembuahan. Seperti itu.
kita bisa lihat banyak literatur. Yang kami sarankan ke Bapak Mama itu adalah kita sharing ya Bapak Mama ya, mana yang terbaik nanti silakan dipilih. Kalau dari kami, masa vegetatif itu yang kita perlukan itu cenderung urea. Nah, kita membuat suatu bukan standarisasi tetapi sedikit acuan bahwa di usia 10 HST dan di usia 21 HST itulah masa vegetatif yang kita lakukan penyebaran urea. Nanti di masa generatif itu kurang lebih bisa dibilang 37 atau antara 37 sampai 40 HST. Disitulah baru kita memberikan yang namanya NPK. Nah, kami kembalikan ke Bapak Mama. Yuk dapat referensi mana saja. Intinya pemupukan itu tetap. Karena apa? Hendra sering bilang bahwa seperti piring makannya kita. Di atas piring makannya kita ini selalu ada yang namanya nasi, lauk pauk, dan sayur. Nasi putih kita ini itu adalah makro, pupuk Bapak Mama. Pupuk itu kita bisa bicara tentang urea, NPK, ataupun pupuk kandang. Silahkan Bapak Mama mau pilih yang mana, dosisnya yang mana. Oke. Nah, lauk pauk dan sayur ini itu adalah mikro. Mikro itu ya ini, mineral organik cair MOC 317. Mikronya ini Bapak Mama, mineralnya. Nah, sehingga komplitlah piring makannya kita ini, sehingga dengan adanya suplai mikro akan meningkatkan daya tahan tubuh tanamannya kita, sehingga asupan makronya ini bisa terasup dengan baik dari akar naik ke batang, setelah itu ke ranting, ke daun, dan dia akan menghasilkan masaknya itu di daun. Pada saat kita menyehatkan metabolismenya dengan cara ataupun tugas daripada si mikro ini, secara otomatis makro yang Bapak Mama tebar itu akan termetabolisme dengan baik ke dalam tubuh tanamannya kita, sehingga tanaman kita sehat. Seperti itu Bapak Mama. Aplikasi daripada MOC ini, mineral organik cair MOC ini, mikro ini, itu 9 kali saja. 9 kali saja. Ingat, 7 HST, setelah itu 10 hari sekali. Sehingga nanti ketemunya itu terakhir aplikasinya itu di 87 HST. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, kapan Pak Hen kita bisa mengaplikasikan dosis kombinasi MOC, CKCK, MOC, dan WOW? Nah, Hendra simulasikan kalau di tanaman padi, nanti tabelnya akan Hendra capture, akan Hendra masukin juga di video ini. Jadi pengaplikasian yang pertama itu, dosis daripada MOC ini standarnya 1 liter air 1 tutup botol. Nah, itu berlaku di aplikasi pertama, kedua, ketiga. 7 HST, 27 HST, 7 HST, 17 HST, 27 HST, masa vegetatifnya itu hanya memakai MOC ini saja dengan dosis 1 liter air 1 tutup botol. Di memasuki awal generatif itu di usia 37 HST, kita kombinasi MOC-nya ini, kombinasi MOC dosis double, 1 liter air 2 tutup botol. Nah, kita simulasikan langsung tangki kita 16 liter aja ya. 16 liter. Dosis kombinasi artinya 160 mili, ininya 8 sampai 10 mili. Satu tangki. Itu di usia 37 HST. 10 hari berikutnya 47 HST, kita kombinasi 3. MOC, CKCK, dan WOW. Itu di usia 47 HST. Di 57 HST 10 hari kemudian kombinasinya juga sama, 3 ini. Nanti di usia 67 HST kombinasinya hanya 2
dua ini saja. 160, 8 sampai 10 mili. Stop, cukup. Lanjutnya, 10 hari kemudian di 77 HSD, pemakaian MOC saja, tapi kembali ke dosis normal. 1 liter air, 1 tutup botol. Nanti pengaplikasian terakhir yang kali 9 di 87 HSD, juga pemakaian tunggal, dosis normal, 1 liter air, 1 tutup botol, atau tangki 16 liter, berarti 80 mili saja. Seperti itu Bapak Mama. Pengaplikasiannya cukup sederhana. Nah, ini juga kalau kita mau bicara tentang tomat juga sama. Tomat juga sama. Masa vegetatif dalam arti pertumbuhannya biasanya kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Itu kita pemakaiannya pupuk seperti biasa yang Bapak Mama lakuin, pupuk kandang, urea atau ataupun pupuk yang lain. Terserah Bapak Mama punya kebiasaan seperti biasa. Dan pemakaian MOC-nya dosisnya normal. 1 liter air, 1 tutup botol. Tangki 16 dibutuhkan 80 mili saja. Ada beberapa petani yang menggunakan 1 tangki itu sampai 100 sampai 120 mili ataupun cc. Silahkan, tapi dosis minimalnya itu adalah 80. Dengan perhitungan standarnya itu 1 liter air, 1 tutup botol di tangki 16. Nah, nanti pada saat sudah mulai muncul sari bunganya, nah itu mau masuk masa generatif itu. Sudah masuk awal generatif malah. Barulah kita aplikasikan MOC-nya dosis double, 1 liter air, 2 tutup botol. Tangki 16 itu artinya 160 mili. Baru kita campur dengan CK untuk memperbanyak bunganya. Dosisnya 8 sampai 10 mili. Dosis pertama. Dosis kedua digabung 3. Minggu depannya lagi gabung 3. Yang kali keempat baru 2 ini saja. MOC dengan dosis double dan WOW-nya 8 sampai 10 mili. Seperti itu. Selebihnya pemakaian tunggal MOC 317. Nah, yang menjadi unik bahwa apa? Kalau di padi kan one shoot, sekali panen saja dia, kurang lebih 90, 95 sampai 100 HSD. Dia sudah selesai panen ya sudah, seperti itu kan. Nah, kalau di tomat biasanya itu kan kita bisa panen sampai 2 bulan, 3 bulan gitu kan Bapak Mama ya. Nah, lihat aja pada saat sudah pengaplikasian dosis yang 4 kali tadi MOC dengan CK dan WOW, kalau sudah selesai buah yang kecil itu menjadi besar dan dipanen sampai habis, dia akan nanti muncul bunga baru lagi kan, masa dia reload, pembungaan ulang lagi. Nah, kembali lagi kita akan terapkan siklusnya. Mulai ada bunga sari baru lagi, pembungaan baru lagi, barulah aplikasikan ulang lagi kombinasinya ini. Dan ingat, cuma 3 kali diputar videonya di awal tadi. Setelah itu kembali ke dosis tunggalnya. Seperti itu Bapak Mama ya. Nah, jadi intinya sekali sesi panen, habis sesi panennya itu, stop, kembali ke dosis normal. Setelah itu muncul lagi bunga baru yang baru lagi, baru lakukan seperti itu. Baik Bapak Mama, ada tambahan informasi bahwa apa? Kalau tanaman pangan, baik jagung maupun padi, ingat pengaplikasiannya ini tadi, kalau di persemaian sama, tapi kalau misalnya langsung tanam 7 HSD, lakukan penyemprotan pertama, setelah itu 10 hari sekali. Tapi kalau yang untuk namanya horti, itu 7 hari sekali. 7 hari sekali. Baik itu di cabai, di tomat, di sayuran, di bawang, itu 7 hari sekali. Seperti itu Bapak Mama. Semoga ini membantu. Kalau Bapak Mama ada pertanyaan, bisa menulis di komentar YouTube ataupun di grup tri-nya kita. Nanti Hendra pasti akan balas, kalaupun agak sedikit terlambat. Yang penting ingatkan Hendra saja. Seperti itu Bapak Mama. Begitu Bapak Mama, terima kasih. Oh ya, satu lagi.
Untuk kebutuhan jumlah botol. Nah, untuk kebutuhan jumlah botol, Hendra sudah hitung juga. Nanti Hendra capture juga Bapak Mama ya di di YouTube ini, di video ini nanti saya Hendra capture juga. Untuk kebutuhan 70 are, MOC-nya itu 4,5 botol ataupun 4,5 liter. CKCK dan WOE-nya hanya dibutuhkan itu 1 botol masing-masing. Sangat irit sekali pemakaiannya. Dan ingat, pada saat pengaplikasian CKCK dan WOE ini, dia nggak boleh pemakaian tunggal, dia harus dibarengin dengan mineral. Karena kita harus siapkan mineralnya sehingga tanaman kita itu bisa long life, umurnya panjang, kita panen lebih banyak lagi seperti itu waktunya ya, khususnya untuk orgi. Nah, pemupukan tetap berjalan, masa vegetatif dan generatif pemupukan tetap berjalan, baik di mau pakai pupuk kandang, urea ataupun NPK, silakan Bapak Mama tetap praktekkan itu ya. Dan kami juga nanti akan mengirimkan komposisi untuk membuat fermentasi pupuk kandang. Sangat irit sekali Bapak Mama, bisa dicoba, hasilnya bagus sekali. Demikian Bapak Mama, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tri muncul lagi.